Shalom. Pagi hari ini saya melihat sesuatu yang aneh, yang mengherankan, yang indah, yang bagus. Semua pakai batik. Ibaratnya kita akan masuk di dalam resepsi. Amin. Suatu ketika kita masuk resepsi bersama Tuhan. Demikian pula kalau pada saat ini kita boleh diberi kesempatan. Kita boleh memahami, boleh mengerti pengiringan kita kepada Tuhan hingga hari ini. Jumat Agung sudah kita lewati. Penderitaan Kristus itu sesungguhnya yang harus kita rasakan. Namun oleh karena begitu besar kasih Allah, maka kita terima kebaikannya itu. Dengan apa? Dengan darahnya yang mahal. Dia menebus setiap kita. Maka ketika dia menebus dosa kita, sampai mencurahkan darah yang mahal, darah yang suci, darah yang kudus. Seharusnya setiap kita tidak memiliki sesuatu yang bisa kita banggakan. Apalah arti kehidupan ini kalau kita tidak bersama dengan Tuhan? Pada pagi hari ini, kita memperingati Paskah. Saya ajak kita boleh mengucap syukur Paskah 2026 kita ada di tempat ini. Ya, sebab banyak di antara umat ciptaan Tuhan tidak bisa ada dalam menikmati Paskah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap kita harus bisa memahami, mengerti, memaknai, menghayati arti Paskah. Jangan sampai Paskah ini identik dengan yo sing penting ning gereja. Sing penting setorai, jangan. Sing penting hati kita ke Tuhan. Sing penting bentuk kita ucapan syukur kepada Tuhan masih diberi waktu kesempatan. Kalau Bapak Saudara melihat di depan, ini ada gua. Yang tadi yang semula Tuhan Yesus ketika setelah disalibkan, mati, dimasukkan ke gua. Penuh dengan kegelapan. Namun pada hari ini, tutup gua ini sudah digulingkan. Tutup gua ini sing gulingkan Mas Ardian. Bukan malaikat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kubur ini sudah kosong. Penghuninya yang dulu dibaringkan di tempat ini, dia sudah pindah tempat. Bukan pindah di alam lain, namun dia sudah di Galilea. Dia sudah bangkit. Sehingga ada perempuan-perempuan Maria Magdalene dan perempuan-perempuan lain, Maria dan kawan-kawannya. Ketika mau melihat ziarah, tapi didapatinya apa? Kubur kosong. Malaikat menjaganya ngomong, tidak ada di tempat ini. Di sana lo temui di Galilea. Galilea itu tempat di mana Tuhan Yesus pertama kali mengawali pelayanan. Lalu batu itu sudah digulingkan.
Batu itu merupakan suatu gambaran penutup. Sehingga ketika batu itu menutup, di dalamnya kegelapan. Tapi oleh karena darah Kristus sudah tercurah, mati di kayu salib, maka batu itu digulingkan. Batu itu berbicara hambatan. Batu itu berbicara penutup. Gambaran adalah gambaran kesombongan yang seringkali menutup hati manusia. Batu itu gambaran dosa-dosa yang menutupi kebenaran. Menutupi kasih Kristus. Tetapi ketika kita mau menyadari kesombongan, perbuatan dosa, kita gulingkan. Saya yakin dan percaya, di dalam hati kita terima itu terang. Terang Kristus harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika terang Kristus itu menerangi kegelapan hati kita, maka di dalam diri kita pasti ada kebangkitan. Ada perubahan, ada pembaharuan kehidupan baru. Itu harus kita pahami. Ya. Makna Paskah bagi orang percaya itu sungguh-sungguh berarti. Jangan sampai yang namanya kita ngikuti apa datangi, kita datang kepada Tuhan dalam Paskah itu mengingat Tuhan, jangan hanya sekedar. Paskah bagi orang percaya itu sungguh-sungguh mengandung arti yang besar bagi setiap kita. Kenapa? Di situ kita memiliki, memiliki apa? Penebusan. Dengan darahnya. Darah Kristus itu menebus dosa setiap kita. Sehingga kita mengalami satu pembaharuan. Dosa kita sudah dibersihkan. Yang kedua, kita memiliki jaminan hidup kekal dan pengharapan. Makna Paskah jelas. Karena di luar kebenaran tidak memiliki jaminan. Bahkan banyak di antara manusia ciptaan Tuhan. Kalau ditanya yang tidak dalam kebenaran, sok nek mati piye, sok nek mati ning ndi? Jawabnya orang ngerti. Moga-moga itulah satu jawaban yang tidak ada kepastian. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki jaminan. Kita memiliki pengharapan. Dan di dalam Paskah ini, kita menerima pembebasan dari segala dosa-dosa itu, ya dan amin. Sekali lagi, mari kita hayati penebusannya. Dengan apa? Dengan selalu bersyukur dan bersyukur. Ketika kita mengalami pembaharuan, saya yakin dan percaya, kita tidak lagi melihat perkara-perkara setiap kita yang ada di belakang. Jadikan satu kehidupan kita hidup baru. Kalau hidup baru itu meninggalkan mantan, perkara yang di belakang kan mantan ya. Jangan lagi dipikirkan, jangan lagi diungkit-ungkit. Dulu aku. Sing penting sekarang dan yang akan datang. Kalau mikir kayak dulu, ora nontai. Bapak Ibu Saudara, sekarang ketika kita ada di gereja, ketika kita diberi waktu kesempatan Tuhan untuk kita boleh menghidupi firman-Nya, memaknai
anugerah Tuhan. Ya, kita bersyukur. Karena apa? Ketika kita mengalami pembaharuan hidup ini, kita tidak lagi diperbudak oleh yang namanya dosa. Dosa kecil, dosa besar, dosa putih, dosa hitam, yang namanya dosa tetap mengandung hukuman. Tetapi ketika kita ini mau menyadari, ini aku Tuhan, aku orang yang tidak berguna, aku sungguh banyak mengalami perbuatan dosa, saat ini aku sadar, maka Tuhan akan mengubahnya. Kita menjadi orang-orang yang tidak lagi diperbudak dosa, tapi orang-orang yang merdeka. Itulah. Di dalam kita ada penebusan dosa itu, ya dan amin. Ya. Dan kita memiliki pengharapan kehidupan kekal itu, ya. Namun banyak di antara umat manusia ciptaan Tuhan yang lain. Mereka banyak yang tidak mau mengerti, tidak mau mengenal, dan tidak mau mendengarkan kebenaran. Namun dia juga ingin mendapatkan satu kehidupan, yaitu memiliki perlindungan. Dengan cara apa? Dia mencari perlindungan, mencari berhala, mencari benda-benda mati, mencari batu-batu besar, mencari pohon-pohon besar, lalu disembah. Ya, ini sangat banyak. Bahkan tidak sedikit orang umat ciptaan Tuhan itu untuk mendapatkan satu keselamatan. Dia melakukan ritual-ritual, tindakan-tindakan yang identik dengan janji-janji yang diberikan iblis, setan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kemarin saya melayani seseorang perempuan. Dia orang Kristen, dia aktivis gereja. Namun aktivis gereja itu tidak sungguh-sungguh di dalam gereja. Sehingga dia mudah diperdaya oleh yang namanya klenik. Klenik itu bahasanya apa ya? Karena memang klenik. Dia disugesti seseorang bahwa perempuan ini, kamu nanti bojone ini, nanti kamu seperti ini, pasanganmu nanti gini, kamu tidak bisa ini. Terus dipagari, Bapak Saudara. Model kayak gitu kok masih ada loh zaman sekarang. Anak Tuhan sih, San. Lalu saya katakan, iblis itu. Sehingga pikirannya melayang, pikirannya mencari kemana-mana, dan ini bicara, ini bicara. Padahal di gereja dia melayani. Terus model kayak ngono ki terus melayani sing piye, apakah sing dilayani ki seneng? Enggak, Bapak Saudara. Nah, saya rindu dari tempat ini semua baik-baik semua. Ya. Dia bingung, Pak, saya mau mencari pasangan hidup. Saya mencari ini dukun, saya mencari pagar, saya mencari, modelmu kok kayak ngono, saya gitu. Bapak Saudara, pasangan hidup itu kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ada di tangan Tuhan. Ya. Sandang pangan jodoh itu ada di tangan Tuhan, jangan sampai ribut, jangan sampai kita mengikuti arus kehidupan dunia yang bingung, yang penuh kekhawatiran, jangan. Kita boleh mengucap syukur hari ini ulang tahun. Paskah maksudnya. Ya. Mari kita sadari, tanpa penebusan
itu kita tidak akan memiliki janji Tuhan. Namun ketika kita lebih sungguh-sungguh di dalam memahami, mengerti penebusan Kristus itu ya dan amin, menyeluruh. Kemarin sudah melihat tayangan film. Penebusan Kristus itu dari atas. Kepalanya dimahkotai apa? Duri. Lalu kedua tangannya terpaku. Lambungnya tertikam. Ya. Kakinya terpaku. Mulutnya dikasih anggur apa? Asam. Coba bayangkan, itu penderitaan yang seharusnya kita sandang, namun kasih karunia Tuhan dibebaskan, dimerdekakan, dibayar lunas. Sehingga tumbal itu dia, darahnya yang tidak bercacat, darahnya yang suci, darahnya yang kudus, kita pakai untuk tumbal. Kita baca dulu ayatnya, 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Iya. Mari sadari dalam hal ini. Ya. Sia-sia hidup kita. Kenapa saya katakan sia-sia? Karena tidak ada penebusan. Kalau hidup kita sia-sia, tidak ubahnya sama dengan hewan. Pitik disembelih, wedhus disembelih. Ya. Dia mati sakarepe dhewe, tidak ada kehidupan kekal. Tapi kita merupakan satu kasih karunia Tuhan. Kepercayaan kita kepada Kristus itu harus semakin hari semakin ditingkatkan. Jangan sampai hanya sekedar. Ya. Keselamatan itu mahal. Keselamatan yang Tuhan berikan itu mahal, Bapak Saudara. Kalau kita mau menyadari juga hidup kita itu tidak seberapa lama. Namun ketika kita selagi masih ada kehidupan, masih ada kesempatan, upgrade diri. Pembaharuan. Kehidupan, tingkah laku, tutur kata, perbuatan. Harus di-upgrade. Jangan sampai yang namanya kuasa iblis terus menguasai lagi. Ketika kita mau mengupgrade diri, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Dan Roh Kudus itu akan menuntun, membimbing setiap kita. Karena kita masuk di zaman akhir. Roh Kuduslah yang harus menguasai hati pikiran kita. Jangan sampai Roh Kudus itu disemplak, jangan sampai Roh Kudus itu diabaikan. Sehingga ketika ada pemberitaan firman Tuhan, tuntunan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, singkapi. Itu semua untuk membawa satu kehidupan kita untuk masuk kehidupan kekal, janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu bisa gagal oleh karena kebodohan manusia itu sendiri. Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Namun manusia itu kembali lagi. Keselamatan itu dicari sendiri-sendiri, tidak renteng-rentengan, tidak gandeng-gandengan truk. Enggak. Keselamatan itu dicari sendiri. Dan setiap manusia itu nanti akan mempertanggungjawabkan satu kehidupan di dunia ini kepada Tuhan di saat ada penghakiman. Mesti harus kita tahu itu. Namun seringkali banyak di antara umat Tuhan, ketika Injil itu diberitakan, hatinya tertutup, telinganya tertutup. 2 Korintus pasal 4, ayat yang ketiga dan keempat.
2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4, harta rohani dalam bejana tanah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, mari Bapak Saudara. Dari gereja tempat ini memang keras. Semarang keras lur, firmannya keras lur, amin. Nek ora dikerasi, ora tobat, ora sadar. Makanya firman Tuhan keras lur. Itu bahasane Pak Krisna gitu. Keras lur gitu ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga. Ndelok ketoke ndelok Alkitab ning ora ana menenteli. Terus sing didelok apa? Di sini diperlakukan kalau ibadah pakainya Alkitab. Alkitab sing isine firman, sing isine tuntunan, sing isine sesuatu harta surgawi. Nek diganti HP, ya memang HP di situ ada. Tapi hilang, firman hilang. Tertutuplah itu. Maka di situ dikatakan jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka. Tuhan juga akan menutup. Kalau setiap kita mengabaikan, Tuhan juga akan mengabaikan. Kalau kita mengasihi, Tuhan juga mengasihi. Kita mengampuni, Tuhan juga mengampuni. Orang-orang yang tertutup telinganya, matanya, yaitu orang-orang yang tidak mau memahami, tidak mau mengerti Injil. Maka mereka yang akan binasa, di situ dikatakan gitu. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman akhir. Apa ilah-ilah zaman akhir itu? Banyak, Bapak Saudara. Ilah-ilah zaman akhir ini akan mengaburkan iman, mengaburkan setimbang nang gereja mbok minggu ki mbok dodolan ae. Minggu nek dodolan ki lho badine lho akeh wong akeh sing prei dan satek bengeknya. Itu termasuk ilah. Tapi ketika kita mau menyadari hari Minggu, harinya Tuhan, hari yang ditunggu-tunggu Tuhan, hari kenikmatan Tuhan, aku datang Tuhan untuk menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Tuhan akan memberkati engkau. Ketika Injil ini tidak dihidupi, cahaya Injil itu tidak menerangi hati kita, maka kita di sini penuh dengan kegelapan, tidak ada terang. Bapak Saudara, apakah tidak ada orang Kristen itu? Orang Kristen banyak yang seperti itu. Seperti tadi sudah saya katakan, seperti murid Kristus, Maria Magdalena. Ketika mendapati kubur kosong, bingung Bapak Saudara. Wah, kayak anak ayam hilang induk, kehilangan induk, ditinggal induk ilmu. Piek, 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 mana-mana. Itu menunjukkan, menandakan bahwa imannya dan tidak memahami Injil, tidak memahami kebenaran, tidak memahami firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah dituliskan. Setelah mati 3 hari, bangkit. Maka ketika Maria itu mencari Yesus yang ada di kubur, tidak ada.
Untuk itu mari Bapak Saudara, jadi orang Kristen jangan sampai kita mengalami kebingungan seperti Maria. Geger, bingung karpe dhewe, padahal Tuhan itu sudah kasih tahu. Namun mata batinnya itu masih tertutup. Namun ketika dia menyadari, oh iya, ketika malaikat Tuhan katakan, di sana loh, sudah mendahului kamu di Galilea. Pergi sana kalau mau ketemu, kasarannya gitu. Maka dia akan menemukan Kristusnya. Itu sudah dinubuatkan, sudah tersampaikan ketika Tuhan Yesus sebelum disalib. Namun banyak di antara umat Tuhan hingga hari ini orang Kristen mengabaikan hari Sabat, ya, menomorduakan Tuhan, memprioritaskan diri manusianya, kebutuhannya, memprioritaskan janjiannya, memprioritaskan gangdonya. Gangdonya apa ya? Hah? Golek cuan? Oh. Bapak Ibu Saudara, mari perbarui satu iman kita. Ya. Lalu bagaimana Pak kita menghadapi hari-hari akhir seperti sekarang ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat pemberitaan layar kaca. Di sana sini gonjang ganjingnya dunia. Baik di dalam politik, peperangan lepas peperangan, bencana lepas bencana, kecelakaan lepas kecelakaan terjadi. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Hidupi firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Lakukan hidup dalam kebenaran. Jadikan hidup kita bermakna untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Maka kita di dalam kehidupan di zaman akhir ini, lagu wong Jawa itu, beres kabeh. Bener. Hah? Sing penting Gusti Yesus. Ono masalah, ono iki, ono itu, masalah itu lepas masalah masih ada dalam hidup kita. Ketika kita tidak punya masalah, mati. Tetapi ketika kita masih hidup, masalah lepas masalah dengan Yesus, beres kabeh. Untuk itu jadikan hidupmu di dalam tahun-tahun yang akan, hari-hari yang akan datang, minggu-minggu yang akan datang, bulan-bulan yang akan datang, tahun-tahun ini, jadikan hidupmu hidup yang bermakna di hadapan Tuhan. Roma 14 ayat 8. Roma pasal 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Sadar, kita sudah ditebus. Kita milik siapa? Aku yang milik bojoku. Satu pendapat, satu pengertian, satu kekeliruan yang seringkali tidak tersadari oleh manusia bahwa sesungguhnya kita ini sudah dibereskan, sudah menjadi milik Kristus. Baik dalam kehidupan, baik dalam setiap apa pergumulan, baik dalam masalah dan masalah. Ketika kita di dalam Kristus, beres kabeh, gampang jane. Nek sing gawe angel ki malah manusianya sendiri. Angel gimana Pak? Iya ora duwe direwangi nunjang palang. Golek ojol ngerti-ngerti benjol. Enggak lah. Orang didik dia berdoa. Nangis-nangis karo Tuhan. Kan gitu.
Nangis karena Tuhan kita sungguh-sungguh Tuhan memperhatikan kok ketika kita hidup dalam kebenaran. Ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan itu. Ya dan amin bagi anak-anak Tuhan yang percaya, yang melakukan firman Tuhan, yang menghidupi firman Tuhan. Sebab banyak di antara anak-anak mengatakan anak-anak Tuhan, tapi tidak menghidupi firman Tuhan, tidak percaya. Ya, pokoknya melu. Itu satu kekeliruan. Untuk itulah dalam mengiring Tuhan terlebih di zaman akhir ini jangan setengah-setengah, jangan suam-suam kuku. Kalau suam-suam kuku atau setengah-setengah akan dihembuskan, bagaikan sekam yang harus dihembuskan oleh Tuhan. Kena angin, hembusan angin, kabur kangenan, ngeleyang, kaya layangan pedot ki ora ngerti tiba parane ngendi parane ngeleyang. Itu kehidupan itu ya dan amin. Orang-orang yang tidak dalam Tuhan melayang. Tapi ketika kita dalam Tuhan, bagaikan layang lalu pandang. Semakin hari bukan menurun. Tapi anak-anak kecil naik layangan itu semakin naik, senang naik munggah. Tuhan pun sama. Kita semakin naik, Tuhan senang. Tapi nek kita kabur kangen melayang mari jengkel lagi. Datang pendeta nih, doa ke Pak, tapi ngelayang terus. Saya doakan, Tuhan hambamu tidak mampu menguasai. Kiranya engkau sendiri yang akan nyatakan kuasamu. Gitik karo Tuhan, jedet kapok. Itu ya dan amin Bapak Saudara, saya melayani itu tidak satu dua orang, bukan hanya orang di sini saja. Ya. Maka ketika firman Tuhan di sini tersampaikan, kok ora direwes, kok ora digagas, ora disingkapi, kowe urusannya karo Tuhan. Kalau saya sudah tidak mampu, saya serahkan kepada Tuhan. Ini pola di dalam pelayanan. Kenapa seringkali manusia mengalami kabur kanginan? Yaitu tadi saya sampaikan dari semula. Karena ilah-ilah zaman inilah membutakan. Tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Kalau cahaya kemuliaan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu tidak disingkapi, maka mereka akan mengalami kegagalan. Tidak akan terima keselamatan. Tidak akan menerima keselamatan kalau mereka tidak segera sadar dan bertobat. Tetapi kalau dia sadar dan bertobat, itu juga masih harus diuji. Diuji dan diuji di dalam dia, dalam pengiringan Tuhan. Jangan sampai setiap kita seperti di 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 15 dan 16. 2 Korintus pasal 3 ayat 15 dan 16. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Amin. Sadar? Amin. Nek saya tanya sadar, saya yang mengaminkan. Karena saya menjadi pengawal rohani Bapak Ibu Saudara. Sadar? Amin. Sing kene sing akeh sing kono ora. Sadar? Amin. Saya akan mengawal kerohanian Bapak Saudara. Itu saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sampai kapan? Sampai mati. Sak mati nih bahasanya Semarang gitu. Ya Mas Reza?
Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Selubung hati, batu itu digulingkan. Ya. Untuk itu mari Bapak Saudara melalui Paskah 2006 ini, ketika Tuhan masih beri waktu kesempatan di dalam mengiring Tuhan, di dalam bergereja, hidupi firman Tuhan senantiasa, mengakarlah lebih lagi, lebih dalam akan pengenalan Tuhan. Kalau tidak mengakar lebih dalam, tidak akan kuat ketika angin badai wis tumbang. Ya. Ketika kita di dalam mengiring Tuhan, ketika kita bergereja, mau diberi pemahaman, pengertian terang oleh firman Tuhan, dengan kerendahan hati kita menerima, kita mau dituntun, dibimbing, maka satu ketika kita akan terima itu janji Tuhan. Apa itu janji Tuhan? Janji Tuhan yaitu keselamatan dan hidup kekal yang pertama. Itu diantaranya. Ya. Itu ayatnya di Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 16. Masih ada waktu. Saya sampai jam berapa ya? Sampai jam 12, oke. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang percaya tidak akan mengalami apa? Kebinasaan. Tetapi sebaliknya akan memperoleh apa? Hidup yang kekal. Ya. Yang kedua, Tuhan janjikan setiap kita sebagai orang percaya memiliki kemenangan. Kemenangan atas apa? Atas dosa. Atas perbuatan setan. Jangan sampai kita itu diberi kuasa lebih, namun sama setan wedi. Kita akan terima itu kemenangan darinya. Dosa itu tidak lagi berkuasa atas diri kita. Dosa itu sudah ditingkirkan. Dosa itu sudah ditembelak. Dosa itu sudah ditengking. Jangan lagi kembali menghidupi perbuatan dosa. Kemenangan dengan Tuhan. Kemenangan bersama Tuhan. 1 Korintus pasal 15. Ayat 55 sampai 57. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Kita ini sudah dibela, bukan mati-matian, sampai mati loh. Tuhan Yesus bela kita untuk perbuatan dosa. Jangan sampai setiap kita itu kembali lagi. Ya. Kita itu memiliki lebih daripada pemenang, bukan hanya pemenang, namun lebih daripada pemenang. Maka jangan lagi melakukan atau mengulang perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai kebenaran. Apakah Tuhan hanya itu saja janji Tuhan di antaranya? Enggak, Bapak Saudara, ketika kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan loh ya. Ya. Dalam hidup ini, dalam hidup di dunia ini, kita akan terima itu berkat, kelimpahan, dan kebahagiaan. Ayat terakhir nih, Yohanes
pasal 10 ayat 10. Engko aku selak digeruncingi karo sing buri wis bawa. Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kristus datang untuk memberi apa? Memberi apa? Kematian. Kristus datang untuk memberi hidup. Kristus datang untuk memberi apa? Kelimpahan. Kelimpahan itu kebahagiaan. Kebahagiaannya apa? Wah, aku kebahagiaan, Pak, di dalam Tuhan, di dalam miring Tuhan, kebahagiaanku resik-resik. Jempol. Siji. Kebahagiaan di dalam Tuhan, Pak, aku genjreng. Jempol, loro. Dan seterusnya. Itu kebahagiaan. Untuk mewujudkan cinta kasih, untuk mewujudkan ungkapan hati, untuk memuliakan Tuhan. Tidak harus neng mimbar gini, wah ini enggak, lunjak-lunjak, enggak, bisa. Untuk itulah mari Bapak Saudara, selagi masih ada waktu kesempatan Paskah 2026 ini, mari hidupi. Dan ketika mengiring Tuhan, lakukan dengan segenap sepenuh hati. Ya. Maka kemarin saya katakan kepada seorang wanita itu, yang ketika minta pelayanan, saya tanya, nah hubunganmu dengan Tuhan gimana sekarang? Sekarang datnyeng. Lah wong karo Tuhan we datnyeng. Ibadahnya sekarang menggik mentol. Saya kecewa sama Tuhan. Woi, kaget saya. Kecewa karo sing gawe urip. Ora suwe kowe nek ora bertobat. Benar Bu Saudara. Maka ketika saya katakan, sekarang lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan, saya akan layani kamu. Benar Bu Saudara. Saya katakan seperti itu. Jangan sampai setiap kita itu kecewa karo Tuhan. Kecewa karo sesama aja tidak boleh, kecewa karo Tuhan mana? Ya. Sudah senang-senang Tuhan terus pada kayak ATM. Tuhan berkati aku, usahaku, pekerjaanku. Jangan. Bagaimana kita? Tidak usah seperti itu. Kita yang penting muliakan Tuhan, agungkan Tuhan, tinggikan Tuhan, ikuti firman Tuhan. Tuhan mengerti apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita. Amin. Matius 6:33, rasa dibaca, itu sapal nglothok. Amin. Tuhan memberkati. Selamat Paskah 2026. Immanuel. Mari kita akan rendahkan diri.